Hai guys, bisa dilihat right now gue sedang memakai topi dari seorang karakter yang dikenal oleh seluruh Gen Z. Gue memakai topi dari Dustin dari Stranger Things. And in here, we're gonna talk about Stranger Things season 5, yaitu season yang baru aja keluar volume 2-nya pada tanggal 26 kalau di Indonesia jam 8 dan baru aja gue tonton. Jadi di sini gue bakal personal review aja sebenarnya, kayak gue mau yaping tentang gimana about Stranger Things. Karena kan gue udah ngikutin Stranger Things dari gue tuh nonton dari season 3 keluar pas gue SD atau SMP gitu. Gue diajakin kakak gue nonton, terus gue bener kayak wow, ini series bagus banget. Setelah diajak nonton, gue ikutin dari season 1, season 2, season 3, season 4, season 5 sampai sekarang season 5. Dan ekspektasi gue tinggi banget karena kemarin season 4 bagus banget. Pasti kalian fans Stranger Things juga tahu sebagus apa dari plot season 4 yang kemarin itu, plot twist yang dikasih, karakter-karakter yang baru, yang unik, terus juga konsep dari Stranger Things itu sendiri juga dikasih tahu di sana. Selak beluknya karakter villain terpenting yang ada di Stranger Things juga ada di season 4. Dan sekarang kita mulai masuk ke season 5. Dan di sini gue mau review dari, gue gabung aja kali ya, dari volume 1 sama volume 2. Bisa kali ya? Bisa aja deh. Soalnya kan beda rilisnya dan menurut gue juga beda gimana gue nge-rate dari volume 1 sama 2. Menurut gue volume 1 itu overall udah bagus banget, kayak building up buat nanti ke volume 2-nya. Gue tuh nonton, gue nabung dulu gak yang langsung volume 1 keluar gue langsung nonton. Jadi gue nunggu volume 2 keluar kemarin, sehari sebelumnya gue nonton dulu, gue pushin dulu volume 1, barulah besok rilis gue langsung nonton volume 2. Jadi it's not really like kayak gue ngerasa seperbedaan itu, senunggu itu. Jadi gue langsung kayak all in di 2 hari itu. Dan menurut gue volume 1 bagus banget sih. It feels like watching Stranger Things kayak pada umum ya. Karena kan kita juga udah nunggu dari berapa tahun ya. Season 4 tuh keluar, season 4 rilis tahun 2022 dan kita udah nunggu 3 tahun untuk masuk ke final battle, ke ending dari Stranger Things sendiri. Yang mana kalau sebagai fans itu sedih banget karena itu semua bakal berakhir di season 5 ini. Jadi ekspektasi kita juga naik dong karena season 4 kemarin juga bagus banget. Dan menurut gue volume 1 udah cukup bagus untuk nge-build up ke volume 2, di mana di sana juga ada plot-plot baru kayak karakter Will yang tiba-tiba, spoiler, punya kekuatan. Terus karakter baru kayak adiknya Mike yang tiba-tiba ngilang dan menjadi karakter penting di season 5 ini. Menurut gue itu semuanya udah menarik sih nge-build up ya. Dan ya pada intinya menurut gue volume 1 sangat memuaskan bagi gue pribadi. Gue kayak wow, itu gue semalaman itu gue kayak besok volume 2 keluar and I'm so excited. Dan gue berharap bakal bagus banget. Gue berharap bakal dikasih tahu plot twist atau mungkin bakal ada karakter mati atau gimana. Gue takut banget. Dan besoknya gue nonton, malamnya gue nonton, gue pushing ini kok gak sesuai ekspektasi banget volume 2 ini, sorry to say. Tapi volume 2 Stranger Things season 5 is the worst season ever. Yang bikin season 5 itu buruk adalah di volume 2-nya. Itu bukan cuma opini gue doang, karena gue juga ngeliat sosial media ada pertentangan antara orang-orang fans Stranger Things, kayak pendapat mereka tentang season 5 volume 2 ini. Dan most of them juga kecewa sama aja kayak gue. Jadi kayak it's so sad actually. I know they did their best dari saudaranya itu sendiri, aktor-aktornya gitu-gitu. Tapi kayak I can't lie, kalau Stranger Things season 5 volume 2 itu salah satu hal yang bikin fans-fans pada kecewa. Apalagi ini bakal lanjut ke final battle. Menurut gue volume 2, gue suka banget dengan konsep spoiler yang dimana kita dikasih tahu kalau ternyata selak beluk dari dunia upside down itu it's not like what we see, it's not like what we think before. Itu semua adalah wormhole. Menurut gue itu unik banget dan kayak something new yang kayak wow, Dustin pinter banget, keren banget anjir. Menurut gue itu keren banget sih. Apalagi kita tahu tujuan asli Vecna itu sebenarnya mau ngapain. Tapi balik lagi di sini tuh banyak banget hal negatifnya yang bisa gue bedah. Gue setelah nonton volume 2, gue juga baca-baca pendapat orang-orang
gue mencoba untuk merangkumkan dari pendapat gue dan pendapat orang-orang yang gue setuju dan relevan dengan pendapat gue. Mungkin gue membahas dari keseluruhan season 5-nya dulu kali ya. Gue tuh ada nonton satu TikTok dari akun Fat Z Movies. This all you guys can see. Di salah satu videonya tuh dia bilang this ruined Stranger Things season 5. Dia cuma bilang ada satu hal yang ngerusak plot dari Stranger Things season 5, yaitu time skipping dari season 4 ke season 5. Itu tuh season 4 tuh udah nge-build up dan di endingnya tuh udah kayak dikasih cliffhanger dimana itu ada scene yang Hawkins, jadi ada asap-asapnya yang dibuka gerbangnya itu udah kita sebagai fans kayak oh my god, apakah season 5 bakal se-chaos dan se-dark itu? Tapi it turns out no, mereka decide buat ngambil time skip 8 bulan setelah terjadinya season 4. Menurut gue itu yang bikin lemah season 5 ini, karena mereka tuh udah kayak nge-build up nih season 4 udah tinggi, tiba-tiba time skip 8 bulan turun dong. Jadi mereka tuh harus nge-build up lagi ke final battle dari awal season 5 dari awal season 5 episode 1 harus di-build up lagi buat ke final battle ini. Menurut gue itu salah satu minus dan gue setuju banget dengan pendapat dia. You guys should watch his video lengkapnya di akun dia. Selain itu juga banyak banget missing dari penulisan yang ada di sini. Salah satunya yang bisa gue sebut itu penulisan original karakter yang ada di Stranger Things, which is pertama yang menurut gue sangat kentara di volume 2 ini adalah Mike Wheeler. Who is him? He is the main character of Stranger Things, literally main character of Stranger Things. Tapi menurut gue di season 5 ini dia cuman kayak pajangan nongol doang. Menurut gue di volume 1 kayak ya udah aja, tapi di volume 2 bener-bener kayak no. Kayak dia tuh beneran kayak jadi side karakter doang. Gue berharap banget di final season nanti dia bakal jadi beneran key karakter. Dia tuh ada love interest dari dua karakter kunci yang bakal ngalahin Vecna, Elle dan Will. Tapi dia bener-bener not really. Apa mungkin karena kita tuh belum lihat dari POV dia, jadi seakan kita nggak ngelihat karakter dia yang kompleks, yang kalian tahu gak sih kayak Mike season 1 yang bener-bener the leader. Kayak I just can't see him as a leader di season 5 ini. Sedih banget. Kayak I really love his karakter, sekompleks apa karakter dia, sayang apa dia sama temen-temennya. I just really can't see it in season 5. Terus juga banyak banget fans-fans yang notice kayak kedekatan karakter, masing-masing karakter dengan karakter lainnya. Kayak misalnya contohnya Elle sama Max yang pas ketemuan cuman kayak ngomong doang, bahkan gak pelukan atau gimana. Max yang kayak gak kaget kalau Hopper udah hidup atau gimana. Terus tiba-tiba yang Jonathan sama Nancy putus, itu kayak out of nowhere dibikin buat apa, dimunculin buat apa. Itu kayak gue bahkan pas nonton tuh ngiranya itu bukan breakup. Itu kayak gue mikir kayak so sweet dilamar, taunya kayak unproposed married. Itu gue shock banget sih. Dan menurut gue juga kayak plot armornya di Stranger Things itu juga sangat ada ya. Gue kira itu Nancy sama Jonathan bakal dibikin, taunya enggak. I mean kayak menurut gue pribadi that will be so good kalau misalnya dibikin di sana. Tapi kayak ya udah plot armor, karena gue tahu kalau misalnya mereka dibikin pasti mereka harus butuh tambahan scene buat ngasih lihat karakter-karakter yang terdampak oleh kejadian itu. Makanya pacing di volume 2 ini juga cepet banget. Itu salah satu alasannya juga yang bikin season 5 jadi turun juga ratingnya kan. Pacingnya tuh cepet banget, everything feels rush. Even the ending dimana Will confession itu puncak, dimana gue kayak guys, is this Stranger Things? Ini series yang gue nonton dari season 1 gak sih? Gue mempertanyakan itu kayak what the hell is this? Fun fact yang gue baru tahu juga, gue baru riset di TikTok dan juga Twitter, katanya emang ada yang bilang kalau bahkan season 5 volume 2 tuh dipotong beberapa scene yang kalau ditotalin tuh berdurasi 2 jam. Itu dipotong, jadi banyak banget plot hole. Terus kayak hubungan karakter yang tiba-tiba deket, tiba-tiba gak ada ngomong atau sama sekali, itu gak ke-build up dengan bagus gitu. Sedih banget deh. Sedih banget. Mungkin I should blame Netflix atau gimana, gue gak paham. Rasanya tuh kayak semua karakter tuh gak balance. Malah ada yang lebih ini, ada yang kurang ini. Padahal
kayak original karakternya itu menurut gue kayak misalnya ya kayak Mike tadi gue bilang itu sangat penting buat ending dari Stranger Things season 5 ini. Tapi justru yang menurut gue yang lebih nonjol tuh cuman kayak Max, Holly, bahkan adiknya Mike itu sendiri durasinya lebih banyak. Dustin tetap nonjol sih, Dustin, Lucas, Will, oke lah. Kayak Mike, my boy. Tapi yang sekarang cuma gue bisa harapkan adalah semoga final dari Stranger Things season 5 2 jam itu bisa membayar semuanya yang udah dirasain fans sekarang tentang downfall Stranger Things downfall dari Stranger Things itu sendiri. Sedih banget. Amin. Apakah itu akan berending seperti ini? Sedih banget. I really love this series, sumpah. Jadi gue rasa kita juga sempat dihin dari Duffer, gimana sih pronunciation dia? Duffer Brothers, ya itu dah. Kalau ntar di final ini ada nggak bakal there will be no plot armor. Jadi mungkin karakter favorit gue bakal gue juga nggak mau prediksi siapa, gue nggak mau mikirin. Terus katanya juga bakal ada trailer, dan gue sangat berharap semoga ada twist yang katanya sih ada yang bakal bikin kalian tuh memandang konsep Stranger Things ke arah yang berbeda. Gue mau banget kayak gitu, please. Semoga gue bisa merasakan seperti yang gue rasakan pas gue nonton season 4 Stranger Things. Semoga sih bisa kayak gitu. Tapi overall I enjoy Stranger Things season 5. More overall oke, bagus. Semoga terbayarkan di final nanti di tanggal 1 Januari jam 8 di Indonesia ya. Ya nggak sih? Apa Januari 2 ya? Kalau di Indo. Kalau Januari 1 sih, karena kan awal tahun baru banget ya. Semoga sih membekas. Semoga gue bisa melihat Mike sebagai leader, sebagai key karakter dari Stranger Things sendiri. Elle dengan kekuatan dia, Will dengan yang memulai ini semua dan mengakhiri ini semua. Pertemanan mereka itu salah satu hal yang bikin Stranger Things itu banyak disukai sama orang-orang. Their friendship feels alive. Maka itu salah satu hal yang bikin orang-orang tuh suka Stranger Things. I really love Stranger Things, I really do. Semoga finalnya memuaskan. Gue takut banget, jujur. Gue takut banget kayak kalau misalnya gue dapet review yang bener-bener kayak gak memuaskan, kayak gue gak mau nonton. Gak tau, I will still watch it. Tapi semoga memuaskan. Itu sih yang hanya bisa kita harapkan. Gue harapkan. Jadi let's see Stranger Things season 5 final battle. Gue juga udah nonton trailernya kemarin. Dadah guys, thank you yang udah nonton.